Selamat bertemu kembali di mata kuliah Traffic Engineering ya, Traffic Engineering dengan pembahasan yang akan dilakukan 16 pertemuan ke depan, Traffic Engineering ya. Engineering di sini adalah traffic engineering yang memang diperuntukkan untuk internet, bisa juga untuk jaringan komputer. Yang di sini nanti ada beberapa materi utama. Satu, konsep dasar traffic engineering di jaringan komputer atau disebut traffic atau macet ya, atau jalur lalu lintas ya. Tapi beda dengan jalur lalu lintas atau transportasi. Traffic engineering jaringan sudah disebut QoS, Quality of Service, yang meliputi delay, jitter, packet loss, throughput. Protokol pendukung MPLS, RSVP, TE, OSPF, TE, segment routing, implementasi SDN untuk traffic engineering, flow dan data center networking, AI, ML untuk prediksi traffic. Jadi bisa dipergunakan artificial intelligence atau machine learning untuk memprediksi traffic. Tapi ini adalah trafficnya di data, ya, itu dia. Traffic engineering ya. Jadi ada di sini kita bahas traffic engineering untuk jaringan komputer, ada juga untuk disebut dengan nanti kita perhatikan jaringan komputer atau komunikasi, teknologi komputer dan teknologi informasi. Traffic engineering dalam jaringan komputer adalah proses mengoptimalkan pergerakan data traffic di dalam jaringan agar sumber daya jaringan, bandwidth, router link, eh, bisa melakukan kualitas layanan. Di sini disebut dengan Quality of Service atau QoS. Traffic engineering untuk internet adalah ilmu atau seni mengatur aliran data. Jadi data yang di sana itu perlu supaya tidak ada macet, harus ada transportasi ataupun eh, pengaturannya agar semuanya berjalan optimal sehingga nantinya dilakukan rekayasa lalu lintas setelah traffic engineering. Kemudian ada traffic engineering ini adalah proses mengelola, mengoptimalkan, dan mengatur aliran data dalam jaringan telekomunikasi agar mencapai tujuan kinerja seperti keandalan, efisiensi, dan kecepatan. Istilah quality of service ini juga di dalam jaringan ya. QoS adalah kemampuan jaringan mengatur prioritas trafik agar layanan kritis ini berjalan lancar sesuai kebutuhan. Jadi di dalam jaringan itu bisa di satu namanya komputer, beberapa komputer, bahkan di satu instansi atau yang melibatkan beberapa eh, beberapa perangkat-perangkat ya, gitu dia. Quality service adalah keunggulan mekanisme dan teknik di jaringan komputer yang digunakan untuk mengukur. Jadi apakah macet atau tidak ada pengukurannya ya. Di sini ada beberapa yang digunakan. PoIP, panggilan suara, butuh delay rendah, video streaming, butuh throughput stabil ketika kita melakukan streaming, throughputnya harus stabil. Gaming online ketika melakukan atau eh, menggunakan game, ada dibutuhkan latensi rendah, jitter, kemudian mentransfer data. Nah, untuk kalau lalu lintas teknologi komputer, kalau tadi kan di data ya, di jaringan. Ini untuk komputer. Ini merupakan merujuk pada pola dan atribut aliran data. Kemudian karakteristik lalu lintas teknologi informasi. Kalau di teknologi informasi eh, disebut dengan traffic atau lalu lintas tadi atau disebut dengan kemacetan itu adalah pola dan atribut aliran data digital yang meliputi volume data, arah, frekuensi, jenis lalu lintas yang disebut dengan real time atau batch. Nah, jadi bisa dibedakan yang mana itu teknologi lalu lintas untuk data, lalu lintas untuk jaringan komunikasi, lalu lintas untuk teknologi informasi, kayak gitu ya. Nah, di sini ada beberapa yang diperlukan ketika melakukan eh, lalu lintas, ya, lalu lintas data. Pertama harus dimanfaatkan optimalisasi jaringan yang jadi jaringan tadi dimanfaatkan atau dioptimalkan. Kedua, kualitas layanan yang tadi ya QoS.
Ketiga, reliabilitas dan redundansi. Keempat, efisiensi operasional. Nah, ini adalah beberapa penelitian yang menyangkut atau membahas ya yang diambil. Satu, analisis karakteristik lalu lintas internet jaringan seluler aplikasi web dengan ada video streaming dan video conference. Apa beda streaming dengan conference? Kemudian ada judul analisis karakteristik lalu lintas data internet dan pada aplikasi web sosial network ya. Ada juga penelitian yang mereview teknik load balancing di jaringan IoT berbasis SDN yang sadar QoS-nya layanannya ya. Kemudian ada penelitian mengevaluasi berbagai routing, jadi jaringan, jaringan telekomunikasi, jaringan komputer, jaringan network jaringan, ya itu adalah dievaluasi dengan berbagai routing protokol di jaringan komunikasi. Partikular dan kondisi sensitif terhadap delay menemukan protokol mana yang lebih cocok. Ada juga penelitian lalu lintas waktu nyata real time ya. Lalu lintas yang sangat sensitif terhadap penundaan dan membutuhkan kualitas setinggi mungkin. Jadi di sini dibutuhkan voice over IP dan penelusuran web. Lalu lintas non waktu nyata non real time ini dipengaruhi oleh PTP ya, File Transfer Protocol. Pola seragam dan acak. Lalu lintas dapat memiliki pola seragam ya ketika eh, di namanya ada pengiriman data atau menerima data, ada pola ya. Titik panas hotspot peningkatan lalu lintas yang signifikan akan terpusat ke area server tertentu dalam jaringan yang dapat menyebabkan kemacetan. Berikutnya adalah ada beberapa istilah nanti ada routing ya. Routing kalau di jaringan mengarahkan traffic agar tidak hanya melalui jalur terpendek. Contoh OSPFTE, ISTE, segment routing. Kemudian multi protokol label switching MPLS membuat jalur virtual label untuk traffic tertentu memungkinkan QS prioritas dan load balancing. SDN ini juga istilah atau dilihat di jaringan komputer atau di perangkat hardware ya. SDN controller secara dinamis mengatur jalur traffic sesuai kebutuhan aplikasi. QoS gitu tadi ya, penerapan mekanisme diferensi layanan bit serve insert namanya ya. Misalnya VoIP diberi prioritas lebih tinggi dengan melakukan traffic browsing. Ada juga traffic prediction AI based AT ya, PA. Menggunakan machine learning untuk memprediksi pola traffic dan otomatis mengalokasikan resource. Nah, ini dia. Pola lalu lintasnya tadi ya real time, ya real time itu adalah ketika uh, si data atau lalu lintas itu sensitif, tidak ada penundaan untuk kualitas tinggi mungkin. Kemudian ada non real time, non lintas yang tidak terlalu sensitif. Ada juga pola seragam dan acak. Nah, inilah akan kita bahas di eh, satu semester ya. Apakah ada tugas ya dan apa software apa yang akan digunakan untuk melakukan atau meninjau atau monitoring ya traffic engineering. Jadi ini ada tadi beberapa materi yang harus sini ada konsep dasarnya ya, bagaimana di dalam pengiriman atau menerima data itu sebenarnya ada alur-alurnya, tapi terkadang bisa mengakibatkan traffic ya, itu ada di komunikasi, bisa di data, gitu dia. Kemudian di sini lebih cirinya lagi adalah QoS, Quality of Service. Bagaimana ketika terjadi delay, loss, throughput, nah ketika si website atau tadi ketika bermain game, ya beda kebutuhannya dengan melakukan hanya mengirim atau membuat laporan-laporan. Ada gaming, video streaming, ya kan? Ini kan membutuhkan layanan atau perangkat yang harus sangat mendukung sehingga nantinya internetnya lancar ataupun bisa disebut tidak ada delay ataupun latensi ya. Kemudian ketika file transfer lebih butuh reliabilitas dan
daripada latensi. Oke. Eh, Demikian pembahasan kita untuk memperkenalkan mata kuliah Traffic Engineering ini. Yang akan dibahas di sini adalah apakah ada prakteknya? Tidak ada praktek, tapi kita akan melakukan pembahasan-pembahasan berdasarkan nanti misalnya project atau apa namanya mau review artikel gitu deh ya, karena banyak tuh. Oke, sampai di sini. Terima kasih.